wabarakatuh. Nama saya Khidaziana Akmala, NIM 311878. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab salah satu dari soal UAS mata kuliah filsafat ilmu yang diambil oleh Bapak Imam Hanafi. Di sini saya akan menjawab nomor 4 tentang epistemologi Islam yang terdiri dari bayani, tajribi, burhani, dan irfani, serta menjelaskan bagaimana posisi Al-Quran. Tetapi sebelum itu saya akan sedikit memaparkan tentang makna dari hakikat dari filsafat ilmu sendiri. Nah, filsafat itu artinya berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya sehingga kita itu mencapai pemahaman yang kafah. Adapun arkanul filsafat atau kerangka dalam berpikir filsafat itu ada 3. Yang pertama ada aksiologi yang merupakan hakikat maupun definisi maupun takrif. Yang kedua ada epistemologi tentang metode, dan yang ketiga ada aksiologi tentang manfaat, nilai, serta hikmah. Manusia pertama di bumi atau filosof pertama di bumi ialah Nabi Adam, sehingga beliau diberi julukan the first philosopher of the world. Nah, para nabi di bumi ini juga mereka termasuk filosof karena mereka mendapat ilmu langsung dari Allah. Tetapi seorang filosof belum tentu mereka itu nabi. Kemudian berfilsafat sendiri itu berarti kita tuh berpikir secara mendalam, secara sistematis, komprehensif, dan dijelaskan menggunakan ontologi, aksiologi, serta epistemologi. Dijelaskan menggunakan arkanul filsafat tadi. Karena setiap objek yang berbeda itu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda pula. Nah, kemudian ilmu sendiri itu merupakan komponen penting dalam filsafat. Ilmu yang dicari adalah kebenarannya, ainul yakin, serta hakul yakin. Adapun cara kita untuk mendapatkan ilmu, syarat untuk mendapatkan ilmu, kita itu harus mempunyai modelnya kemampuan berpikir. Jadi kita tuh harus cerdas karena kita tuh dianugerahi akal untuk mencari setiap masalah yang timbul dan kita mencari jawaban. Yang kedua kita tuh harus serius serta disiplin, dan kita tuh mengarahkan seluruh kekuatan atau potensi baik fisik, pikiran, perasaan agar dapat memahami sesuatu yang masih kita pelajari. Yang ketiga, sabar. Itu bisobri waswarah. Yang keempat, modal harta nggak boleh. Yang kelima, mengikuti petunjuk guru. Jadi apa yang diberikan guru itu merupakan latihan dan untuk mengasah kemampuan kita dalam berpikir. Yang keenam, masa yang panjang, butuh proses, masa yang panjang untuk memulai sebuah proses sehingga menjadikan kesempurnaan. Hakikat ilmu sendiri itu tidak bisa lepas dari Al-Quran, tidak bisa lepas dari realita ilahiyah. Qul innamal ilmu indallah. Kemudian ilmu sendiri itu ada 3, ada ilmu halal, ilmu fardu ain, dan ilmu haram. Ilmu halal itu dilihat dari aspek kita boleh mendapatkannya. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita miliki, dan ilmu haram itu ilmu yang haram untuk kita pelajari dan untuk kita dapatkan, seperti ilmu sihir. Kemudian dalam kajian epistemologi Islam, sumber segala ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Allah itu sebagai pengajar, sebagai guru dari segala ilmu. Kemudian menurut para ilmuwan muslim yang dikemukakan para filosof barat bahwa menyangkut cara-cara memperoleh pengetahuan itu tidak selengkap yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran. Nah, dalam
cara-cara untuk memperoleh ilmu itu ada 4, yaitu metode bayani, metode burhani, metode tajribi, dan metode irfani. Adapun metode bayani atau tafsir atau takwil ini biasa digunakan oleh mufasir untuk menggali ilmu Al-Quran dan hadis. Sedangkan burhani itu digunakan untuk memahami objek-objek yang non-fisik. Kemudian metode tajribi ini saintis untuk mengkaji objek-objek tentang fisik. Yang keempat ada irfani. Metode ini diterapkan oleh para sufi untuk menjelaskan objek-objek non-fisik. Selanjutnya, metode bayani merupakan metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Pertama, epistemologi keilmuan dalam Islam itu jauh lebih lengkap daripada epistemologi dalam keilmuan Barat. Yang kedua, pendekatan-pendekatan keilmuan yang digagas dan mulai dipraktekkan umat Islam belakangan ini seperti integrasi keilmuan, integrasi interkonektif, pohon ilmu, transdisipliner merupakan kelanjutan dari sejarah epistemologi keilmuan di zaman keemasan Islam pada saat itu. Yang ketiga, terjadi ketimpangan umat Islam dan menggunakan keempat epistemologi keislaman dalam menyikapi ilmu, sehingga umat Islam itu sangat kaya dengan teks-teks keagamaan, namun itu mereka tertinggal dalam bidang-bidang alam, sosial, dan humaniora kontemporer. Lalu bagaimana sih posisi Al-Quran? Posisi Al-Quran ini dalam metode bayani ini digunakan oleh para mufasir untuk menggali sebuah ilmu. Jadi di dalam metode bayani ini antara Al-Quran dan hadis ini seimbang untuk dalam hal menggali sebuah ilmu seperti itu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.